Halo Sobat Etin Channel, seneng banget bisa berbagi lagi dengan kalian. Kali ini aku pingin bahas pertanyaan yang mungkin pernah setidaknya sekali terlintas di pikiran kita, yaitu kenapa kita masih miskin. Ini pertanyaan yang tidak bisa Mimin pungkiri, kalau Mimin pun sering menanyakannya. Kenapa hidupku nggak berubah? Kemana ya uangku pergi padahal baru habis gajian? Kenapa hidupku kok kelihatannya stuck aja di sini, dan berbagai pertanyaan lain yang sering terlintas di benak kita. Sebelum menuju ke topik utama kita, Mimin penasaran menurut kalian apa sih itu kemiskinan? Kalau nggak keberatan yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. World Bank mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok hidup dengan pendapatan di bawah batas kemiskinan tertentu. Batas kemiskinan yang sering digunakan adalah $1.90 per hari, dalam daya beli paritas, yang mencerminkan kondisi kemiskinan ekstrim. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau kemiskinan itu kondisi di mana kesejahteraan hidup seseorang tidak bisa terpenuhi dengan baik, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan pokok yang mendasar, seperti sandang pangan dan papan. Dari kesimpulan seperti itu, berarti sebenarnya kita yang bahkan masih bisa menonton video ini sekarang, termasuk Mimin sendiri pun tidak dikategorikan berada dalam kemiskinan. Jadi berdasarkan pandangan tersebut, kita sebenarnya masih dikatakan hidup berkecukupan, walau mungkin belum bisa hidup semapan dan sesejahtera banyak orang di luar sana. Ada satu kutipan terkenal yang diutarakan oleh Bill Gates, sang pendiri Microsoft. Jika kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu. Tetapi jika di hari tuamu miskin, itu salahmu sendiri. Mendengar kutipan ini, apakah membuat sobat jadi merenungkan kembali kondisi sobat hari ini? Mungkin kita sudah merasa melakukan hal terbaik dalam hidup untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi ketanyaannya kita belum merasa cukup. Nah sobat, mungkin pertanyaan kita yang salah, bukan kenapa kita masih miskin. Tapi yuk kita ganti pertanyaannya menjadi, bagaimana saya mengelola apa yang saya miliki sehingga saya dapat hidup sejahtera. Ada salah satu tokoh favorit Mimin yang akan menjadi tokoh utama pembahasan kita kali ini, yaitu Warren Buffett. Apa ada yang tahu Warren Buffett? Dia adalah salah satu investor tersukses yang menjadi favorit hampir banyak orang di bidang keuangan. Karena kita kesulitan belajar mengelola keuangan sendiri, tidak ada salahnya jika kita belajar dari orang-orang sukses, dan mendengar apa saran mereka tentang mengelola keuangan. Dan beliau membagikan 10 jebakan yang membuat seseorang sulit lepas dari kemiskinan. Yuk kita kupas satu persatu di video kali ini. Yang pertama, kita mengabaikan pengembangan diri. Nah, apa maksudnya kita mengabaikan pengembangan diri? Menurut Warren Buffett, investasi terbaik yang dapat dilakukan seseorang adalah pada diri sendiri. Meningkatkan keterampilan dan pendidikan dapat meningkatkan potensi penghasilan secara signifikan. Pengetahuan dan kemampuan adalah aset yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Karena itu penting bagi kita sobat untuk terus berkembang, karena semakin lama, dunia yang kita huni ini semakin berkembang, banyak juga teknologi yang selalu berkembang. Apalagi di era digital seperti saat ini, kita punya banyak teknologi canggih seperti artificial intelligence dan lain sebagainya. Jika kita tidak ikut memperbaiki diri dan menambah skill, bisa jadi pekerjaan kita sekarang, mungkin akan digantikan oleh teknologi yang ada, sehingga kita tak lagi punya kemampuan dalam memperoleh penghasilan. Yang kedua adalah jebakan kartu kredit. Memang di era serba ada seperti saat ini, kartu kredit memang nyaman dan merupakan solusi yang mudah saat kita ingin berbelanja, tetapi suku bunga tinggi dapat menguras pengeluaran atas pinjaman tersebut. Buffett menyarankan untuk tidak melakukan pengeluaran yang tidak perlu, yang dapat menyebabkan utang kartu kredit. Kalau kamu menggunakan kartu kredit untuk mendapat promo dan kupon menarik, itu sah-sah saja sobat. Tapi jika kamu ingin membeli dengan menggunakan kartu kredit dan hanya sanggup melakukan pembayaran cicilan minimum, itu tandanya kamu belum mampu untuk membeli barang tersebut. Jadi tidak disarankan untuk sobat terbiasa menggunakan kartu kredit ya. Karena ada banyak sekali kasus bila tidak bijak menggunakan kartu kredit malah berujung pada utang yang menumpuk. Yang ketiga adalah kamu suka nongki di luar. Hayo sobat, siapa yang suka nongkrong di luar, entah ke mall, restoran, kafe dan masih banyak tempat lainnya. Mulai sekarang yuk kurangi aktivitas ini, karena ini sebenarnya pengeluaran yang tidak penting, tapi kadang sering dilakukan. Dengan dalih untuk memberikan self-reward,
tapi kalau terlalu sering juga tidak bagus sobat untuk kondisi keuangan kamu. Sebaliknya kamu bisa healing dengan melakukan aktivitas menarik di rumah atau membuat camilan hemat sendiri, jadi mengurangi biaya ngemil di luar. Yuk komen di bawah kegiatan apa yang biasanya kamu lakukan di rumah untuk mengisi waktu liburmu. Next kita ke poin keempat yaitu gonta-ganti gadget. Hayo ngaku siapa yang suka gonta-ganti gadget, padahal yang lama masih bisa dipakai, tapi karena mengikuti tren dan biar keren, akhirnya kita ikutan beli juga. Gadget baru mungkin menggoda, tetapi keinginan mengganti gadget setiap ada model baru, sepertinya menjadi sebuah pemborosan. Buffett menyarankan agar membeli alat elektronik atau gadget disesuaikan atas kebutuhan dan fungsinya. Kalau kalian sangat ingin membeli sebuah gadget baru, kalian bisa mencoba membuat daftar perbandingan antara gadget lama kalian dan gadget baru yang kalian ingin beli. Kalian bisa melihat dari segi kebutuhan dan performa gadget tersebut, supaya bisa mengambil kesimpulan apakah tetap membeli gadget ini atau menunggu sampai ada model berikutnya. Sobat perlu tahu kalau membeli gadget hanya karena untuk tren sangat tidak disarankan, karena sifat gadget yang terus mengalami penyusutan baik harga maupun performa. Hal ini juga berlaku untuk barang lainnya yang mengalami penyusutan juga sobat, seperti mobil, motor dan barang elektronik lainnya. Yang kelima, stop belanja pakaian berlebihan. Buffett dan miliarder lainnya, lebih mengutamakan kenyamanan dan kesederhanaan dalam membeli pakaian, tidak perlu yang mahal yang penting rapi dan nyaman untuk dikenakan. Jadi teman-teman disarankan, untuk membeli pakaian yang nyaman dan dipakai dalam jangka panjang. Hal ini disarankan untuk menghemat, daripada membeli pakaian bermerek yang mencolok dan mahal hanya agar terlihat keren. Yang keenam, berhenti berlangganan layanan yang tidak perlu. Nah sobat, siapa yang di sini suka berlangganan aplikasi yang nggak perlu? Atau bahkan berlangganan layanan cuman, buat ikut tren dan seru-seruan aja? Warren Buffett membagikan tipsnya dalam berlangganan sebuah layanan. Lebih baik untuk selalu memanfaatkan layanan serupa namun gratis, itu akan menghemat banyak pengeluaran. Tapi jika kalian membutuhkan layanan tersebut, untuk menunjang produktivitas dan aktivitas kalian, maka carilah yang termurah namun berkualitas. Di era serba digital seperti saat ini, kita dapat dengan mudah mendapat banyak informasi yang berguna, untuk menunjang produktivitas kita, tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Tips yang ketujuh adalah, jangan suka jajan di luar. Jajan di luar memang menggoda ya sobat. Apalagi kalau ada makanan baru yang lagi viral. Buffett menyarankan untuk tidak sering jajan di luar, karena memasak sendiri jauh lebih murah dan menghemat pengeluaran. Kalian bisa mencoba memisahkan uang setiap bulan, khusus untuk makan di luar, setelah itu kalian boleh jajan dengan rentang uang tersebut, jika uang tersebut sudah habis, berarti kalian tidak boleh lagi jajan di luar. Tips yang kedelapan, jangan terlalu bergantung pada produk perawatan kulit. Nah kali ini tips buat para kaum hawa, yang doyan borong skincare, dan gonta-ganti produk skincare. Warren Buffett sendiri menyarankan agar sobat sebaiknya, tidak menggunakan produk perawatan kulit yang berlebihan. Buat para kaum hawa cantik memang butuh duit ya, tapi cantik nggak harus mahal kok, sobat bisa mencoba menerapkan basic skincare namun rutin, dibanding segudang produk dengan banyak steps yang menguras biaya. Selain itu, kalian juga bisa memperbanyak minum air putih, berolahraga dan makan banyak buah dan sayur untuk memelihara kesehatan kulit. Yang kesembilan yaitu berjudi. Meskipun judi mungkin tampak seperti jalan pintas menuju kekayaan, tapi nyatanya berjudi malah membuat kita makin miskin sobat. Kok bisa? Berjudi membuat kita ingin meraih kekayaan dalam waktu singkat, padahal semua yang ada dalam hidup ini butuh proses. Berjudi memberikan efek kesenangan sesaat ketika menang tapi bisa menjadi sesuatu yang mengikat, saat kita mulai serakah dan kalah, kita akan cenderung mempertaruhkan lebih banyak untuk bisa mendapat lebih banyak. Yang pada akhirnya membuat kita kehilangan segalanya. Yang terakhir adalah kebiasaan merokok. Selain tidak baik untuk kesehatan, ternyata merokok adalah kebiasaan yang mahal. Bayangkan saja berapa harga rokok saat ini, dan berapa banyak yang sobat dapat habiskan dalam satu hari. Warren Buffett mengatakan berhenti dapat menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam anggaran pribadi kalian dan bisa membuat kalian menyimpan lebih banyak uang. Nah sobat itu dia 10 jebakan kemiskinan yang dipaparkan oleh Warren Buffett.
Setelah kita menyimak penjelasan singkat di atas, apakah kalian mulai berpikir untuk merencanakan keuangan lebih baik lagi? Jika ya, yuk bagikan di kolom komentar rencana kalian agar bisa keluar dari jebakan kemiskinan ini. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk bantu channelku jadi lebih baik lagi. Salam sehat semuanya.